Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, termasuk pada pagi hari ini. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, hingga kita bisa ikuti kajian Ahad pagi pada pagi hari ini. Kajian pada pagi hari ini kami masih melanjutkan tema Ahad yang lalu. Kemarin sholat jamaah yang ketiga, sekarang sholat jamaah yang keempat. Begitulah, sehingga dalam sholat itu kita biar mengerti dasar-dasar dalil-dalil hukumnya, bagaimana kita melaksanakan sholat jamaah. Termasuk bagaimana posisi kita menempatkan diri, baik itu laki-laki atau perempuan atau wanita, bagaimana menempatkan diri pada sholat berjamaah. Di mana letaknya atau posisinya, kalau itu wanita yang sholat bersama jamaah dengan laki-laki. Nah, mudah-mudahan kita semua makin mengerti, makin paham, tak terjadi persengketaan di antara kita, antara imam dan makmum, antar makmum sesama makmum, dengan berdasarkan hadis-hadis yang kami sampaikan pada brosur ini dan brosur-brosur sebelumnya. Mudah-mudahan kita lebih paham. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara di mana saya ikuti kajian ini, sebelum kami lanjutkan biasanya ini saya berikan waktu kesempatan pertama bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti bacaan dari awal sampai akhir tadi. Barangkali ada hal-hal yang masih perlu ada penjelasan, saya berikan kesempatan untuk menanyakan lebih dahulu. Mari saya jawab pertanyaan dari saudara-saudara, baik tanya langsung maupun tertulis lewat SMS. Ada nih pertanyaan? Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini terkait dengan sholat berjamaah. Ini masih menyambung dari brosur yang kemarin. Mohon dijelaskan pada bunyi hadis, barang siapa menyambung shaf, Allah akan menyambungnya, dan barang siapa memutus shaf, Allah akan memutusnya. Mohon dijelaskan. Apanya kurang jelas? Sudah jelas itu. Jadi shaf itu perlu disambung, tidak boleh diputus-putus. Ya, nanti kita menjelaskan. Barang siapa menyambung shaf, maka Allah akan menyambungkannya. Dan barang siapa yang memutus shaf, Allah akan memutusnya. Ya, tentu dalam hal ini Allah menyambungkan dengan Allah memutuskan, itu kan tentu lebih baik yang disambungkan kan. Jadi kalau bikin shaf putus-putus, shafnya tidak nyambung, nah, maka Allah akan memutus. Di samping itu dijelaskan sambungnya shaf, lurusnya shaf, rapatnya shaf itu merupakan sempurnanya dari sholat jamaah itu. Maka kalau sholat jamaah kok shafnya putus-putus, berarti tidak sah, malah diputus. Ya, sholat jamaahnya itu kan putus namanya. Nah, maka Allah akan memutuskannya. Maka dikatakan, ini ya sholatnya tidak sempurna, sholat jamaahnya tidak sempurna. Artinya tidak disukai oleh Allah. Karena namanya shaf itu harus, menurut Rasulullah, harus rapat, rapi, dan lurus. Maka nyambung, tidak boleh putus-putus. Ya. Di antara bentuk diputuskannya karena Nabi mengatakan kan, kalau shaf itu kosong, ya ada tempat kosong, lah tempat yang kosong itu akan ditempati setan, maka diputuskan tuh sambungan antar sesama yang sholat jamaah diputus oleh setan, tempatnya ditempati setan. Nah kalau ada setan di situ, setan itu tidak pernah mengajak baik. Kata Allah, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Ketahuilah bahwa setan itu selalu mengajak berbuat jelek dan berbuat keji. Nah, maka kalau kita ingin disambungkan supaya tidak ditempati setan, ya
rapatnya, lulusan barisan itu rapat, rapi, kalau kosong diisi. Tapi kalau kosong dibiarkan berarti diputus kan. Nah, sholatnya tidak sah, tidak jamaahnya tidak sempurna. Di samping itu dimasuki setan di situ sehingga hubungan sesama muslim terputus karena disekat oleh setan tadi. Nah, di setengah-tengah soft barisan tadi ya diselingi setan. Nah, setan itu selalu mengajak jelek. Maka diputuskan itu artinya tidak disambungkan. Ya, tidak disambungkan, tidak sempurna sholatnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apa lagi? Berikutnya dari brosur hari ini di halaman 2 masuk ke 3. An Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha summal ladzina yalunahum salasan wa iyyakum wa haisyatil aswaqi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dekat kepadaku orang-orang yang mempunyai akal dan kepandaian di antara kalian, kemudian orang-orang yang di bawahnya. Beliau menyabdakan, kemudian orang-orang yang di bawahnya sebanyak 3 kali. Dan jauhilah hiruk pikuk seperti pasar. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, mohon dijelaskan maksud kalimat orang yang di bawahnya dan juga kalimat hiruk pikuk seperti pasar. Apakah mengumandangkan puji-pujian sebelum iqomah termasuk juga dalam kategori membuat hiruk pikuk? Tidak termasuk itu di dalam shaf, tapi menempatkan orang yang pandai, yang berakal, maksudnya yang pandai, paham tentang agama, ya, supaya menempatkan diri pada posisi yang paling dekat dengan Nabi. Ya. Iso pertama, kemudian berikutnya, ya, jadi yang paling mengerti atau paling pandai tentang agama menempatkan diri pada posisi yang paling depan, dekat Nabi. Kemudian di berikutnya, di bawahnya itu maksudnya di bawah kepandaiannya. Ya. Sebab yang paling pandai di dekat Nabi nanti, kalau misalnya Nabi dalam hal ini ada kekeliruan, ya, ada menegurnya. Kalau Nabi nanti misalnya tidak bisa meneruskan, nah Nabi soft di belakangnya itu bisa meneruskan sholatnya. Maka di belakangnya artinya secara bertahap itu yang pinter-pinter tentang agama, yang paham-paham paling dekat dengan Nabi. Soft kedua nanti berikutnya, yang paling bawah lagi, bawah lagi seterusnya. Nah begitu. Hiruk pikuk ini bukan kok pujian-pujian itu. Karena di dalam sholat itu, sholat jamaah, ketika Nabi membaca, ya, ada yang masing-masing makmum ikut membaca. Nah maka itu kan telah ditegurkan. Nabi membaca keras, kemudian ada suara-suara yang ikut membaca. Maka setelah selesai salat, Nabi tanya, siapa yang ikut membaca? Apa ada yang membaca tadi? Ketika Nabi membaca, ya sahabat mengaku Nabi, oh ya, dia mengatakan, betul ya Rasulullah ada. Nabi mengatakan, mengapa kamu melawan bacaanku dalam membaca Al-Quran? Nah, maksudnya terus diperintahkan, kalau aku sedang membaca, hendaklah kamu diam. Nah gitu loh, maksudnya itu kalau Nabi membaca, terus masing-masing membaca kan jadi hiruk pikuk seperti pasar. Makanya hiruk pikuk itu artinya jangan gaduh. Ya, sholat kok Nabi membaca, nah makmumnya semua macam membaca ikut juga kan jadi gaduh. Maka perintah Nabi itu kalau Nabi sedang membaca, dengarkanlah, ya, dengarkanlah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau Nabi membaca itu dengarkan. Jadi kalau Quran sedang dibaca itu dengarkan, perhatikan supaya kamu mendapat rahmat dari Allah. Itu maksudnya itu. Hiruk pikuk itu artinya jangan sama membaca ketika Nabi sedang membaca. Nah itu hiruk pikuk. Bukan pujian. Kalau pujian tadi kan di luar sholat. Apalagi? Brosur halaman pertama, hadis yang di tengah.
An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, masjid di desa kami, shaf pria dan wanita dibagi dua dengan sekat mulai depan ke belakang, sehingga shaf wanita paling depan sejajar dengan shaf pria. Kalau saya datang awal dan milih shaf belakang, maka shaf depan akan kosong. Ini sebaiknya bagaimana, Ustaz? Jadi jelaskan itu tanya. Sebaik-baik shaf bagi wanita itu paling belakang. Itu jadi jamaah yang campur antara laki-laki dan perempuan. Maka bagi wanita, ya kalau jamaahnya campur begitu, shaf yang paling belakang itu yang paling baik. Adapun laki-laki, shaf yang paling depan itu yang paling baik. Yang paling belakang yang jelek. Kalau shaf perempuan tadi yang paling baik yang paling belakang. Yang tidak baik itu yang paling depan. Itu kalau shaf jamaah laki dan perempuan campur menjadi satu. Ya, tidak mungkin kalau diatur secara sunnah, tidak mungkin shaf laki-laki sejajar dengan shaf perempuan, itu tidak mungkin. Karena apa? Shaf laki-laki itu di depan, shaf perempuan di belakang. Lah kok iso sejajar itu berarti tidak di depan dan di belakang itu. Berarti saling sebelah menyebelah. Nah, itu tidak cocok kalau ditaruh perempuan laki-laki tidak belah muka ke belakang tapi sebelah menyebelah, ya terjadi seperti yang kamu tanyakan itu. Maka kalau diatur secara sunnah tidak akan terjadi yang seperti itu. Nah, jadi wanita itu di belakang, bukan di samping. Kalau di samping, ya nanti bisa itu shafnya sejajar tadi. Itu, jadi kalau yang kamu tanyakan tadi salah pengaturan di dalam menempatkan shaf sholat antara laki dan perempuan. Mestinya menurut Rasulullah itu laki-laki di depan, perempuan di belakang. Maka kalau laki dan perempuan di depan dan di belakang, tidak mungkin akan menjadi shaf sejajar. Laki dan perempuan tidak akan terjadi. Ya, apalagi halaman 7 mulai dari 6. Wa fi riwayatin faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya summa ji'tu hatta kumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi fa adaroni hatta aqamani an yaminihi summa ja'a Jabbar ibn Sahrin fatawadza'a summa ja'a faqama an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaina jami'an fadafa'ana hatta aqamana khalfahu. Rawahu Muslim. Dan dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat, kemudian aku yakni Jabir datang dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memegang tanganku, lalu memutarku sehingga beliau menempatkan aku di sebelah kanannya. Kemudian Jabbar bin Sahar datang, ia berwudu, kemudian berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan kami semua dan mendorong kami sehingga beliau menempatkan kami di belakang beliau. Kejadian tersebut dalam pengaturan ini terjadi sebelum sholat atau di tengah-tengah sholat. Coba kamu ulang. Dan dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat.
Ya, di sholatnya itu berdiri sholat. Terus kemudian aku, yakni Jabir, datang dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. nah, itu sholat atau belum sholat itu? Ya, Nabi berdiri sholat, kemudian Jabir datang menempatkan posisinya pada sebelah kiri Rasulullah. Itu sudah dalam keadaan sholat itu. Terus? Lalu beliau memegang tanganku, lalu memutarku sehingga beliau menempatkan aku di sebelah kanannya. Ya, jadi kalau menempatkan sebelah kiri, tadi Jabir, kemudian dipegang tangannya oleh Rasulullah, diputar, dipindah tempatkan. Tadi sebelah kiri, sekarang dipindahkan di sebelah kanan Rasulullah. Itu dalam keadaan sudah sholat gitu lah. Nah, sholat. Nah, jelas gitu kok, apalagi? Artinya penempatan diri Jabir tadi, menempatkan diri datang sebelah kiri Rasulullah tidak betul. Ya, kalau kamu pakai laki-laki datang menjadi makmum, letaknya di sebelah kanan imam. Ya, kalau kamu letakkan di sebelah kiri, maka itu salah. Dipegang tangannya oleh Rasulullah, terus diputar, ditempatkan di sebelah kanan. Jadi meletakkan tempat makmum kok di sebelah kiri imam, padang tengahnya kosong, nanti nggak boleh. Ya, tempatnya kamu menempatkan diri mestinya di sebelah kanan. Nah, maka kamu diambil di tanganmu, dipegang, diputar, diletakkan di sebelah kanan. Terus apa lagi? Berikutnya, saya pernah makmum, saya datang duluan menempati shaf paling belakang, kemudian datang lagi jamaah menempati shaf paling depan hingga shaf selesai. Yang saya tanyakan, jika terulang kembali, apa yang harus saya lakukan? Ini ya. Dari seorang ibu. Oh, ibu yang tanya, ibu. Ya. Menempati shaf paling belakang. Ya. Nah, kalau shaf laki perempuan, dia menempati paling belakang tadi betul. Ya, kalau memang shaf apa itu laki dan perempuan, ya, campur, nah shaf yang paling baik, ya, perempuan itu di belakang, nanti datang kemudian maju di depannya, datang kemudian maju di depannya gitu. Tapi kalau laki-laki menempati shaf pertama di paling depan, kalau ada laki-laki datang lagi di belakangnya terus sampai ke belakang. Nah, kalau tadi mestinya ibu tadi menempati di belakang betul, nanti kalau datang shaf perempuan lagi menempatkan diri di depannya tadi. Tapi kalau karena tidak tahu, saya rasa itu karena tidak tahunya, tidak tahu aturan. Biasanya ya menempatkan di posisi itu dari depan, mestinya kan gitu. Nah, terus ke belakang, Tidak mengerti kalau shaf wanita itu yang baik, kalau makmumnya campur laki perempuan, yang baik itu yang paling belakang. Nah, saya rasa umumnya orang tidak mengerti, yang shaf umumnya tidak mengerti, walaupun sering datang ke masjid, tapi tidak mengerti itu. Termasuk laki-laki juga itu, shaf yang paling baik itu paling depan, tapi ada orang datang tidak terlambat, datang milih shaf yang paling belakang. Dan tembok itu nanti kalau sudah mulai berdiri sholat, nah, jadi tidak ada niat untuk menempatkan shaf di paling depan itu nggak ada. Karena semuanya tidak mengerti, maka perlunya ngaji itu supaya mengerti. Nah, misalnya lagi kalau ada begitu itu ya memang tidak selesai begitu saja. Nanti akan datang lagi ya begitu lagi. Bisanya sembuh kalau dia mengerti. Tidak bisa mengerti itu maka ngaji, kalau tidak ngaji akan begitu terus itu. Malah seolah-olah ibu disalahkan, ngarep kosong kok manggon buri, malah gitu nanti. Ya, seolah yang betul itu yang dari depan ke belakang. Menurut tuntunan Rasulullah itu yang betul itu dari kalau shaf wanita di paling belakang, nanti datang kemudian di depannya sampai yang terakhir nanti di paling depan. Itu yang shaf yang paling buruk itu yang paling depan, yang paling baik yang paling belakang gitu loh. Kalau shaf perempuan jamaahnya campur laki-laki dan perempuan. Nah, ini karena orang tidak mengerti ya. Yang mengerti itu obatnya mengerti. Nah, kalau tidak mau belajar ya tidak mengerti terus begitu. Apalagi
Sebaik-baik shaf bagi wanita yang paling belakang. Tetapi saya kalau jamaah ke masjid lantaran kalau di belakang tidak mau rapat, bahkan kalau saya merapat malah menjauh. Jadi saya memilih shaf yang depan yang mau merapatkan. Yang demikian itu apakah saya termasuk seburuk-buruk shaf? Iya. Ya, kalau di belakang tidak mau merapat itu ya buruk, walaupun kamu ambil paling belakang tapi nggak mau dirapatkan ya shaf buruk itu. Buruknya di mana? Karena tidak puas dengan apa yang dituntunkan Rasulullah. Rasulullah itu menuntunkan shaf itu supaya rapat. Lah kok tidak mau rapat? Tidak mau rapat, tidak mau lurus, ya itu selek. Walaupun kamu di depan atau di belakang, kalau modelnya seperti itu ya buruk, ya, buruk karena tidak puas dengan ketetapan Rasulullah. Rasulullah itu kalau membuat shaf, ya barisan lu harus rapat dan lurus, ya rapat dan lurus. Nah, kalau itu jamaah laki dan perempuan, shaf dan lurus, rapat dan lurus tadi. Kalau wanita ya tetap tempatnya di belakang tuh kalau menginginkan shaf yang baik. Tapi kalau di belakang kok tidak lurus dan tidak rapat, lah itu shaf jelek. Di depan atau di belakang kalau tidak mau lurus, tidak mau rapat, itu shaf yang jelek gitu. Ya, depan atau belakang, walaupun kamu menempatkan diri di belakang, tapi tidak mau diatur dengan rapat juga buruk itu. Jadi kan menurut Nabi itu wanita itu di belakang, tapi shafnya tetap rapat dan lurus. Maka kalau wanita berikutnya datang, di depannya buat shaf yang rapat dan lurus lagi, di depannya lagi buat shaf yang rapat dan lurus lagi. Pokoknya di depan atau di belakang atau di tengah, namanya shaf harus rapat dan lurus. Kalau tidak rapat dan tidak lurus itu menyalahi aturan Nabi berarti. Apalagi bermakmum dengan imam yang kurang fasih bacaannya sah apa tidak? Insya Allah sah. Ya, kurang fasih bacaannya memang yang ditetapkan dari imam itu. Kamu baca, kamu lihat kurang fasih, mungkin itu sudah sefasih-fasih di antara yang ada jamaah di situ. Ya, kamu datang kemudian, ya pendatang aja lah. Pendatang tahu-tahu mendapati imam sudah seperti itu, insya Allah salatmu sah. Ya. Karena yang ditetapkan sebagai imam jamaah itu walaupun tidak atau kurang fasih tadi, yang bisa menjadi imam di jamaah di tempat itu ya hanya itu, yang lain tidak bisa istiqomah. Salatnya tidak bisa 5 waktu di masjid, ya salatnya tidak bisa 5 waktu di masjid, bisanya paling hanya subuh saja maunya. Nah, yang bisa 5 waktu salat di masjid itu ya hanya yang ada tadi kebetulan kurang fasih bacaannya. Adanya itu aja mungkin sudah dipilihkan yang paling fasih di antara yang datang di jamaah itu. Apalagi berikutnya, saya seorang makmum di masjid, imam tidak pernah memberitahu untuk membenarkan shaf, yakni meluruskan dan merapatkan, dan apabila ditegur tidak didengar. Apa lebih baik saya sholat di rumah? Ya diberitahu, yang lebih baik itu ya di masjid itu. Kalau imam tidak ditegur ada, saya yakin karena kurang mengertinya. Maka lebih baik silaturahim. Kalau imam masjidnya sudah jelas imamnya di situ, tentu rumahnya kamu juga tahu. Ya. Datang aja, dibawakan brosur ini, diberikan pada beliau, Pak Imam, ini aturan, ya. Sholat jamaah di masjid menurut brosur ini berdasarkan sunnah Rasulullah. Nah, itu Pak diberikan brosur itu ya dipelajari. Karena umumnya ya begitu umumnya, ya umumnya imam-imamnya apa ada tuh yang ngatur shafnya. Umumnya nggak ada ya, pokoknya umumnya mengerti pokoknya imam-imam gue ngarep dhewe ya, aku nggak dadi imam sholat di masjid itu ya saya nanti menempatkan diri pada posisi yang paling depan. Ada kan? Umumnya kan dilanggar atau di masjid di rumah di desa kan sudah ada tempat pengimaman. Ya karena saya diposisikan sebagai imam, tempat saya nanti di sana. Begitu menempati di tempat imam langsung takbiratul ihram. Enggak melihat bagaimana mafhumnya. Ya, ada juga yang sawu sufufakum itu pun tidak dengan melihat makmum.
ya menghadapnya tetap ke kiblat, dia menghadap ke barat, ya, sambil tidak melihat makmumnya, ya, sambil ngomong sawu sufufakum fa inna tasbihata sufufi min tamami sholat, langsung Allah Akbar. Nah, imamnya begitu, makmumnya ya, ada yang menjawab samina wa atona, hanya jawaban saja samina wa atona. Artinya saya mendengar, saya taat, tapi prakteknya ya tidak taat. Walaupun sudah ngomong samina wa atona, tapi tetap tidak meluruskan barisan, tidak merapatkan barisan. Bapak akan meluruskan, akan merapatkan, imamnya sudah takbiratul ihram. Nah, jadi kebanyakan orang tidak mengerti kewajibannya masing-masing. Saya sebagai imam harus bagaimana. Imam itu kalau makmumnya belum tertib, masih menggak-menggok, belum lurus, belum rapat, jangan takbiratul ihram. Nabi mengatur, meluruskan itu dari sudut sana, sudut sini, di center sana, center sini. Nah, setelah lurus betul, siap betul, baru Nabi mulai sholat. Nah, kita umumnya tidak begitu, harus menempatkan diri pada posisi tempatnya imam, terus langsung takbiratul ihram, tidak melihat makmumnya bagaimana, nggak melihat. Nah, itu karena tidak mengertinya. Kalau tidak mau ngaji ya tidak mungkin ngerti. Ya, apalagi. Berikutnya, saya sebagai imam, saya berniat mau meluruskan shaf, tapi belum sampai mengatur, didahului oleh makmum. Jadi saya hanya diam dan hanya bisa melihat saja. Apakah yang demikian itu menyalahi aturan, Ustaz? Iya, nyalahi aturan. Tahu kok diam saja, malah melihat itu gimana? Ya? Jadi kalau memang jadi imam dan meluruskan makmum, apalagi sudah kebiasaannya seperti itu, ya imamnya ngomong, ya sebelum shafnya rapat lurus, jangan mendahului, ya gitu. Jangan mulai dulu. Saya sebagai imam akan saya atur shafnya sampai lurus dan rapat, baru nanti setelah siap semua kita mulai takbiratul ihram lah, gitu harusnya. Nurane ngono kuwi kan. Di masjid-masjid itu ya imamnya langsung mlebu ke tempat pengimaman terus langsung takbiratul ihram, lah makmumnya kedandapan. Daripada melayu-melayu atau kedandapan, wong imamnya sudah mulai takbiratul ihram ya terus takbir sak kecekel kuwi. Ya, walaupun belum pada shaf lurus pun dia sudah takbiratul ihram itu. Malah ada kok yang imamnya takbiratul ihram ya dia mulai takbir walaupun belum sampai di tempat shaf sudah takbir. Nanti melakukan shaf karo jundul karo rukuk itu ada begitu. Ya memang macam-macam. Karena kurang pahamnya itu. Maka paham itu penting agama itu. Ya. Maka Nabi mengatakan wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, yang dikehendaki Allah menjadi kebaikan seseorang itu, orang itu harus paham tentang agamanya. Dah apapun titelmu, apapun gelarmu, kalau kamu tidak paham tentang agama, tidak bisa jadi baik. Baru ngatur sholat saja nggak paham kok. Ya, itu baru aturan soft sholat. Ada pekerjaan sholat sehari semalam dikerjakan 5 kali sehari semalam. Aturannya sama mestinya. Ya, itu aja nggak bisa, apalagi aturan-aturan yang lain selain sholat. Nah itulah maka pentingnya agama itu harus dikaji. Tidak hanya diakui saya sebagai orang Islam, enggak. Ya, orang Islam harus sholat. Sholat itu jangan nurut karepe dhewe. Sholat itu harus nurut tuntunan Rasulullah. Nah, Rasulullah kalau sholat jamaah ngatur shafnya, diatur sedemikian rupa sampai rapi ya, lurus, rapat begitu. Sebelum begitu jangan dimulai sholat jamaah. Maka imam memberi apa-apa supaya dirapatkan, ya, rapatkan barisanmu. Nah, malah Nabi sampai mengatur dari sudut ke sudut biar softnya itu lurus dan rapi betul. Tidak satu dengan pundak yang lain, ya, gatok lurus. Diterangkan jangan maju mundur, jangan ada bagian yang agak maju, bagian agak mundur, jangan. Kalau kamu maju mundur berselisih namanya, nanti berselisih pula hatimu. Jadi harus rata, tidak boleh maju mundur. Kalau cuma siksak itu tidak boleh. Apalagi
Ya, tadi untuk maksud pertanyaan tadi, dalam sholat berjamaah tadi, itu makmum sudah mengatur sendiri. Jadi sebelum imam menyampaikan sabu suhufakum, makmumnya sudah mengatur sendiri-sendiri. Ya, boleh. Bagus kalau makmumnya sudah mengatur sendiri, bagus. Nanti makmum tahu kewajibannya, walaupun imam belum menyuruh, dah ngatur lah. Tapi walaupun makmumnya sudah mengatur sendiri, kalau imam mau memulai takbiratul ihram, harus dilihat dulu sudah siap atau belum. Kalau imamnya sudah mengatur selesai, nah imam sudah tinggal takbiratul ihram. Nah, artinya makmum sudah tahu kewajibannya sendiri, mengatur shafnya, sudah rapat, rapi, imam sudah melihatnya sudah rapat, sudah rapi, tinggal takbiratul ihram. Jangan sampai makmum mengatur sendiri, ya, belum selesai rapi, belum selesai rapat, aturannya tadi belum rampung, imamnya langsung masuk ke tempat pengimaman, langsung takbiratul ihram. Itu namanya imamnya tidak mengerti kewajibannya. Ya alhamdulillah kalau makmum sudah tahu sendiri kewajibannya, imam tinggal menunggu aja. Pengaturan makmum dalam merapikan barisan dalam sholat tadi sudah selesai atau belum? Sudah selesai, ya mulai takbiratul ihram. Kalau masih sedang diatur belum selesai, imamnya tunggu ya, sampai kalau semua sudah selesai, sudah siap, suap, baru takbiratul ihram. Jadi walaupun tidak diabani imam, tapi sudah ngerti yang kewajibannya, sudah diabani sholat jamaah, mesti tahu kewajibannya. Ya apalagi di dalam sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Jadi imam dipilih yang bacaannya fasih, paham tentang sunnah Nabi, yang umurnya lebih tua. Pertanyaan, kalau ada imam, bacaan tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya tidak benar, kita sebagai makmum harus berbuat seperti apa? Kalau kamu tahu bacanya kurang benar, ya dibenarkan kalau bacanya kurang benar. Kalau pembacanya kurang benar, makmumnya tahu, ya dibenarkan bacaannya tadi. Ya, lebih baik lagi kalau imamnya itu memang bacanya kurang benar, kurang fasih, ya di luar sholat, ya cari belajar sholat. Jangan, memang imamnya itu, ya untuk dibenarkan dalam sholat, ya boleh-balik memang bacanya kurang fasih, ya harusnya belajarnya di luar sholat nanti. Tetap imamnya tidak usah diganti, bacaannya yang kurang fasih tadi diajari, ditingkatkan, ya ditingkatkan bacanya, ikuti tahsin dalam bacaannya itu supaya lebih baik bacaannya. Ya, apalagi biasanya di masjid kantor, karena tidak ada imam tetap, jika sholat berjamaah suka eyel-eyelan yang jadi imam. Bagaimana mensikapi hal seperti ini? Adakah pahala khusus jika menjadi imam supaya orang selalu tergerak untuk menjadi imam? Ya jelas ada pahala bagi imam itu ada. Orang bergerak jadi imam itu ya nggak ada. Kalau memang diantara ada aturan jadi imam, ya ada aturannya yang paling fasih, paling mengerti tentang agama. Supaya orang bergerak jadi imam, ya kalau masing-masing kan diterangkan, kalau pemahaman tentang agamanya, tentang Qur'annya sama, paham tentang sunnah. Kalau juga sama, ya pilih yang lebih tua. Ya, kalau ternyata kebanyakan ada yang bacaannya sama, ada yang sama-sama fasihnya, sama baiknya, ada yang lebih tua, dipilihkan yang lebih dulu masuk Islam. Nah, gitu kan, kalau memang dipilih dua, lebih duluan, ya lebih dulu yang masuk Islam. Ya, lebih dulu yang hijrah, lebih dulu yang masuk Islam lah gitu. Tapi saya yakin tidak sampai menjelimet begitu, enggak. Ya kalau semua merasa ingin bisa jadi imam, ya maka yang merasa bisa tadi, kalau sholat letaknya di paling dekat dengan imamnya, dekat dengan Nabi tadi. Ya, karena ini paling tahu, paling dekat mengerti tentang agama. Nanti andai kata imamnya ada berhalangan, apa batal, apa harus diganti, tahu ada kekeliruan juga bisa menegur karena paham. Maka orang yang paling mengerti tentang agama supaya lebih dekat dengan Nabi.
Nanti tahap berikutnya yang pengetahuannya lebih rendah dari itu di belakangnya, terus di belakangnya. Makin jauh dari Nabi ya itu makin jauh pengetahuan tentang agamanya, makin rendah gitu. Yang paling mengerti tentang agama lebih dekat dengan imam. Tempatnya lebih dekat dengan imam. Berarti kalau yang paling tahu, yang paling lebih dekat imamnya berarti lebih tahu lagi. Iya memang yang dipilih jadi imam itu akrohum, yang paling baik. Paling baik. Paham ya? Apalagi? Bagaimana hukum sholat yang kakinya tidak rapat, akan tetapi hanya sajadahnya saja yang rapat? Sebab kalau softnya dirapatkan akan menginjak sajadahnya milik orang lain. Maka itu ya betul, apalagi sajadah sekarang gede-gede itu ya, sajadahnya besar-besar. Akhirnya nek wong nganggo sajadah besar-besar masing-masing satu-satu, nanti softnya apa itu tidak rapat softnya. Ya, kalau softnya supaya rapat walaupun sajadahnya besar-besar itu dia tinjak orang lain nggak masalah, ben rapat atau malah tinjak orang lain. Samping itu juga karena sajadahnya digatoke lah, orangnya digatoke, dan nanti mungkin sajadahnya itu dipakai juga oleh orang lain, nggak masalah dipakai orang lain, ya. Nah, kalau nggak boleh dipakai orang lain ya sudah nggak usah sajadah. Dari gede-gede orang untuk minta sajadahku ya. Kalau masing-masing membawa sajadah besar-besar nanti safnya tidak bisa rapat nanti. Ya, tidak bisa rapat. Sajadah itu tidak wajib. Yang diwajibkan di situ sutroh. Sutroh itu batas di depannya sholat itu. Ya, kalau sajadah mari mengganggu sajadah gede terus orang itu tidak kancane lah, jadi menjadikan softnya tidak rapat nanti. Kalau masing-masing ukurannya sajadah itu di taliannya kan tadi ya soft satu dengan yang lain nanti longgar begitu, nah, tidak rapat. Nah maka kalau sutroh memang ada aturannya, wajib menempatkan sutroh di depan untuk batas, jangan lewat di depannya. Kalau sajadah itu ya sampai apalagi sampai membatasi, tidak boleh dita orang lain, nanti kalau model begitu membuat soft rapat itu nggak bisa. Biar tidak pakai sajadah sudah. Kalau model begitu itu. Apalagi ya, memang biasanya untuk di masa pandemi ini banyak karpet-karpet yang digulung Ustaz ketika pas masa pandemi, sehingga masing-masing orang dari rumah ini membawa sajadah, sehingga tadi permasalahannya sajadahnya besar, kemudian ketika mau dipakai mungkin ada perasaan gimana kepada orang lain. Nah melacah nggak sajadah ini model gitu itu. Ya. Rasa nggak sajadah dita orang lain nggak boleh kok digawa yang masjid. Nah, padahal masjid ada aturan, softnya harus rapat. Nek sajadah gede-gede orang itu dita liyane, mesti nanti renggang nanti. Softnya tidak bisa rapat. Nah, bikin aja sutroh di depannya. Don orang itu dita wong liya nggak usah sajadah cilik, ya, sajadah cilik. Sing pas bawa dhewe tok itu. Nah, anak-anak kecil itu kan ada. Nah, itu. Jadi kalau sajadah menjadikan rusak softnya ya tidak pakai sajadah aja. Apalagi suami saya sebagai imam di masjid kami, karena soft putri jauh dari imam, bolehkah saya sebagai jamaah putri mengingatkan untuk merapatkan soft jamaah putri? Iya boleh, kalau kamu sebagai soft warga jamaah di situ ya tidak usah nunggu imam yang sudah tahu kewajibannya soft ya, satu dengan lain harus rapat lurus ya, walaupun imamnya tidak mengatur, makmum harus tahu kewajibannya ya. Walaupun imam tidak mengatur karena jauhnya ya makmumnya sendiri harus tahu diri. Karena jamaah itu softnya harus rapat, saya kok tidak rapat, menyesuaikan, mengatur diri dengan soft teman-teman yang ada dekat tadi, dia suruh rapat, bantu pekerjaan imam tuh, mari lurus. Nah,
boleh itu kewajiban itu. Andai kata imam tidak meluruskan pun, ya bukan berarti karena tidak diluruskan oleh imam, ya enggak, kamu tahu sendiri kan, tidak nunggu imam meluruskannya. Apalagi sering kita mendengar seruan imam sholat, sawu sufufakum dan seterusnya, yang kurang lebih artinya menyuruh makmum untuk lurus dan rapat. Apabila kita sebagai makmum masbuk mau ikut berjamaah, sedang shaf depan sudah penuh, bagaimana posisi kita berdiri pada shaf kedua, sedangkan pada shaf kedua posisi makmum yang lain memulai shafnya tidak dari belakang imam, melainkan dari sebelah kanan. Kalau kita menempatkan diri di belakang imam, berarti shaf kita tidak nyambung. Ya menempatkan diri itu ya di belakang imam. Kalau mulai saka pojok ono ya. Mulai dari belakang imam, terus nanti datang kemudian menambah di sebelah kanannya, menambah sebelah kirinya, menambah sebelah kanannya, menambah kirinya, hingga jadi penuh shaf tadi. Dimulai dari belakang imam terus. Jadi tidak mulai ke masjid gede, dimulai dari paling tepi ya, nah pinggir dewe. Nah pinggir dewe nanti hatilah yang datang tuh tidak sebanyak yang memenuhi shaf itu, nanti shafnya kan kosong nanti. Nah maka datang di depan belakangnya. Jadi ada aturannya tuh di belakangnya kalau imamnya. Kalau laki-laki duanya, dua orang, yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, ini dipegang oleh Rasulullah, didorong ke belakang semua, dan menempatkan diri pada belakangnya. Ya, nah nanti kalau datang kemudian tuh nambah belah kanannya, belah kirinya, belah kanannya, belah kirinya, sehingga menjadi tetap posisi imam menjadi di tengah-tengah antara ya, shaf tadi, tengah-tengahnya, tidak di pojok kanan atau di pojok kiri, tidak, tetap posisinya di tengah-tengah. Apalagi maksud shaf wanita itu yang paling baik di belakang, itu maksudnya di belakang shaf paling belakang laki-laki atau paling belakang shaf perempuan. Contohnya, kalau saya berada di shaf paling depan wanita, tapi shaf paling belakang bagi shaf laki-laki, karena setiap datang mengisi shaf paling depan dulu pada ruang khusus wanita. Coba kamu baca ulang itu. Baik-baik shaf bagi laki-laki dan seburuk-buruk shaf bagi laki-laki. Sebaik-baik shaf bagi perempuan dan seburuk-buruk shaf bagi perempuan. Dibaca itu kan sudah paham harusnya. Halaman berapa? Di halaman pertama tadi. Ya, mari. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan. Nah, ini sebaik-baik shaf bagi laki-laki itu yang paling depan. Paling depan itu berarti shaf pertama, paling depan. Terus? Dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Nah, buruk-buruk shaf bagi laki-laki paling belakang. Ya, misalnya ada shafnya 10 baris, ya. Nah yang pertama shaf yang pertama tadi yang paling baik. Kalau shaf yang paling buruk yang nomor 10 di belakang tadi, karena nambahnya itu ya nomor shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, terus sampai shaf ke-10. Nah shaf ke-10 tadi yang paling jelek. Nah kalau yang shaf yang paling nomor 1 di depan sendiri itu shaf yang paling baik, itu bagi laki-laki. Terus? Dan sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang. Nah, kebalikan lah. Kalau shaf wanita yang paling baik itu yang paling belakang. Shaf yang paling belakang tadi. Terus? Dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Nah, shaf paling buruk yang paling depan. Itu pertanyaannya tadi gimana?
Pertanyaannya sebagai contoh, kalau saya berada di shaf depan wanita, tapi shaf paling belakang bagi shaf laki-laki, karena setiap datang kan mengisi shaf paling depan dulu pada ruang khusus wanita. Iya itu. Maka kalau ingin yang paling baik tadi, kalau nanti kan kamu kalau jamaah sudah berulang kali di tempat itu tahu nanti, ya menempati shaf itu di belakang. Kalau wanita, shaf laki-laki dan perempuan campur jadi satu, menempati shaf di paling belakang. Nanti shaf kedua paling depannya, ketiga depannya lagi, keempat depannya lagi, ya itu. Kalau shaf perempuan, tapi kalau shaf laki-laki pertama paling depan, kedua belakangnya, ketiga belakangnya, terus belakang. Jadi shaf yang paling baik bagi wanita yang paling belakang. Nah, kalau kamu kemudian datang awal, maka nempati shaf yang paling belakang. Nanti kemudian datang berikutnya, nempati di depannya, begitu. Atau shaf itu. Apalagi? Biasanya di masjid-masjid itu ada masjid yang pintunya di belakang, kemudian kadang-kadang ada perasaan menutup jalan untuk menuju ke dalam shaf itu. Jadi solusinya bagaimana? Nah iya, nah kalau maka itu shafnya kalau masjid, apalagi masjid umumnya di kita, masjid shaf laki-laki perempuan kadang-kadang campur jadi satu, pintunya ya satu. Masjid itu umumnya pintunya satu. Ya, kalau masjid zaman Rasulullah itu masjid pintu bagi wanita sendiri, bagi laki-laki sendiri. Ya, wanita sendiri, laki-laki sendiri. Maka ketika ada sahabat sudah mau lewat di masjid wanita ditegur, itu tidak ada, itu bukan pintumu. Ya, kamu tidak bisa lewat gitu. Dia masih ngeyel, ya Rasulullah. Ini tidak ada wanitanya, nggak ada. Ya tapi tidak ada wanita betul, tapi itu bukan pintumu, itu pintu wanita gitu loh. Jadi pintu laki dan perempuan itu lain, nggak akan campur gitu. Nah kalau di masjid kamu pakai di masjid seperti di desamu atau pada umumnya sekarang, masjid laki perempuan itu sekarang jadi satu, kok pintunya ya jadi satu. Laki perempuan pintunya di satu itu udah salah itu. Harusnya pintu laki-laki sendiri, pintu perempuan sendiri gitu lah. Maka kalau pintunya ya seperti yang kamu lakukan, kalau kamu menempati tempat shaf paling belakang, nanti malah kelangkaan. Ya, kalau datang itu melebu yang ngelangkai nggon shaf paling belakang dekat pintu masuk itu. Ya. Paling pintu masuk, maka ini masuk wanita sendiri ya dah. Lewat samping atau bagaimana lah, nanti masuk belakang. Nah lewatnya ya ngarep berdoa, nanti begitu masuk kamu shaf di belakang sendiri, ya kelangkaan orang-orang masuk masjid tadi, dilangkai orang. Maka kalau shafnya pintu masuk sendiri, begitu masuk ke tempat ruang wanita tadi langsung menempati shaf paling belakang. Masuk lagi orang bakal kelangkaan, wong pintunya lain, bukan tempat masuk tadi kok pintunya. Jadi tempat masuk tadi bukan tempat jalanan tadi, maka lewat samping begitu, nanti baru langsung menempati shaf paling belakang. Nanti lagi jalannya tadi langsung lewat depannya. Nah kalau pintu masjidnya dari depan semua, kamu menempati di paling shaf paling belakang, itu kelangkaan orang masuk. Nah zaman Rasul tidak terjadi begitu itu. Maka pintunya harus lain gitu. Apalagi? Apa kalau jadi imam sholat harus tahu arti dari pada seluruh apa arti yang dibaca dalam sholat itu? Lebih baik ya kalau kamu membaca, tahu yang kamu baca lebih baik, sehingga tidak hanya membaca maksudnya apa ya, seperti Fatihah aja lah. Baca Fatihah itu karena tidak mengerti artinya kan jadi begitu, Fatihahnya hafal tidak mengerti. Dan di situ isinya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi nggak ngerti ihdinas siratal mustaqim artinya apa. Tambah lagi siratal ladzina an'amta alaihim,
Ya, jalan yang lurus seperti apa? Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kalau tidak mengerti artinya, walaupun ayat kamu baca tapi nggak ngerti artinya, padahal kalau paham, Rasulullah kamu minta ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, Allah telah menunjukkan pada kita. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ya, ini perintahku ini adalah ya apa agama kamu yang saya tahu, atau ini perintahku ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus hada siratal mustaqimam fattabi'uhu. Ini kamu minta jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini wa anna hadza siratal mustaqimah, ini jalanku yang lurus. Padahal kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah sudah menjawab, oh ini yang kamu minta jalan yang lurus. Wa anna hadza siratal mustaqiman. Ini jalanku yang lurus. Kalau kamu minta jalan yang lurus, Allah sudah menjawab, ini jalanku yang lurus. Ya, maka fattabi'uhu, ikutilah dia. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Allah pun sudah menjelaskan. Oh, minta jalan seperti yang beri nikmat, yang telah diberi nikmat oleh Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kalau itu yang kamu minta, Allah telah menjelaskan juga. Ya, sudah menjelaskan. Ya. Maka kalau menginginkan seperti jalannya yang telah diberikan oleh Allah seperti para nabi, para syuhada, para sholihin, nah, Allah telah menjelaskan. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Kalau kamu ingin jalannya seperti yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, Allah telah menunjukkan wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, ya, fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Ya, padahal kamu minta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang an'amta 'alaihim itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada washolihin. Itu yaitu mengikuti jalannya nabi, para syuhada, para sholihin, itu ikuti taat pada Allah, taat pada Rasul, akan mendapat nikmat seperti itu. Nah, karena tidak mengerti artinya, ya minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lah kok karo wong ngaji kok malah gedeng. Nek salat minta ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau ada orang ngaji mempelajari Al-Qur'an malah diusir, dibenci, ya, tidak boleh mengikuti. Lah ya kamu minta jalan yang lurus itu seperti apa? Kan tidak mengerti kan? Nah, hanya kepadamu lah. Iya karena butuh, iya karena nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Saya menghambakan diri hanya kepadamu, saya mohon pertolongan. Lah kok minta selamat kepada siung badak, ya. Di kan jimat-jimat ada siung badak, ada apa itu semar mesem, ada apa itu tengken nokososro apa itu lah. Itu minta selamatnya ke sana, minta rezekinya ke sana. Padahal salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Nah itu akibat tidak mengerti itu, unine ngono tapi prakteknya tidak dilakukan. Maka orang kalau sholat kok benci dengan Quran dikaji itu sudah jelas nggak ngerti apa baca sholat itu. Maka kalau yang dibaca waktu sholat itu faham, itu lebih baik. Maka dipahami, yang dibaca dipahami, faham artinya itu lebih baik daripada yang tidak dipahami. Maka Rasulullah juga mengarahkan baca yang mudah bagi kamu. Wes, yang mudah wae, yang ngerti terus bacaannya mudah difaham, mudah dipahami lah, itulah lebih mengena. Kalau yang dibaca itu faham artinya, mengena bacaannya itu, membaca yang dibaca itu paham itu lain dengan membaca yang tidak difahami artinya. Apalagi shaf yang paling baik adalah yang paling depan, sedangkan yang di depan ada koruptor. Apakah ini baik dalam sholat berjamaah? Baik, koruptor ini sholat masuk koruptor. Kalau koruptor tadi begitu, ya sholat yang disebut mencuri dalam sholat itu, ya itu yang mendahului. Mencuri sholat, misalnya itu mendahului ruku, mendahului sujud, itu mencuri dalam sholat, tidak tumak ninah itu. Nah kalau yang di depan ada orang begitu, yang penting kamu jangan berbuat begitu, ya jangan berbuat begitu. Nah nanti setelah selesai,
Ya, yang mencuri-curi mencari sholat tadi diberitahu, kamu tadi kok sholat kok selalu mendahului imam, kamu sujud kok tidak nempel, itu berarti kamu mencuri dalam sholat itu lah, gitu loh. Nah, jadi jangan kamu kait-kaitkan, walaupun ya kalau koruptor di masalah pemerintahan, masa nyolong apa dalam pemerintahan ini, ya itu urusan mereka. Ya, kalau sholat bersama kamu nanti jejer sama dia, softnya paling depan tuh baik. Ya. Nah, kalau sholatnya tetap tidak mencuri dalam sholat lah, setelah selesai sholat nanti diingatkan biar tidak mencuri dalam sholat. Ya, kalau di luar sholat dia mencuri itu urusan dia. Ya, yang penting sholat itu betul, betul dilakukan, sholatnya ya baik, softnya ya lurus. Ya, betul, tidak mendahului imam itu betul. Perkara di luar atau di kantornya, di pekerjaannya dia korupsi uang itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan sholat itu. Nah, kalau kamu menegur jangan di waktu sholat, itu setelah selesai nanti kamu tegur. Nah, kamu sholatnya bagus itu tapi kok sering korupsi kamu lah, gitu dah. Saling korupsi, saling menipu dan sebagainya. Kalau kamu tahu begitu, ya. Nek sholat terus apa? Kamu tahu ini orang korupsi. Nah, di korupsi itu mah yang ditahanan di penjara itu pun malah banyak yang masih sholat, malah diberi pengajian juga. Nah, dari MTA diminta juga ngisi pengajian di penjara kelas 1 tuh ya, penjara kelas 1 tuh. Ya. Waktu dulu tiap hari Senin seminggu sekali ngisi pengajian. Yang ada di situ juga ada pencuri itu yang ditahan, ada macam-macam. Tidak peduli kita menjadi pengisian pengajian, tidak ngurusi itu, memperbaiki mentalnya. Karena ada juga orang mencuri itu karena tidak mengerti. Kalau begitu itu dosa, tidak mengerti. Kok tidak mengerti? Karena umumnya sudah begitu kok ya. Umumnya begitu, suap menyuap barang itu ya. Saya kira orang nyuap berasa tadi pegawai kok ya, bapaknya gitu dah. Nah, dia jadi pegawai tapi syaratnya harus bayar sekian, nggak mau karena sudah umum gitu itu. Nah, dia tidak mengerti, setelah mengerti baru tahu. Nah, maka dengan di penjara pun diberi pengajian-pengajian, kesalahan kemarin yang menyebabkan kamu di penjara, mudah-mudahan setelah pulang dari penjara dah sembuh, nanti tidak mengulangi lagi karena perbuatan yang kamu lakukan dulu sudah bertobat dengan mengertinya pengajian tadi. Maka agama itu harus dikaji, walaupun kamu pangkatmu apa, ketitelmu apa, kalau tidak mengerti agama nggak bisa jadi baik. Lah bisa menjadi baik walaupun kamu profesor ya, kalau tidak mengkaji agama ya tidak mengerti tentang agama, karena profesornya bukan profesor agama. Maka dimengertikan tadi. Jadi kebanyakan orang berbuat salah itu karena tidak mengertinya. Tidak mengerti karena memang tidak mau mencari pengertian, gitu lah. Ya, apalagi saya masih muda disuruh menjadi imam. Kalau saya bilang ke makmum tidak digubris. Jika saya meminta makmum yang lebih tua untuk bilang ke makmum lainnya untuk meluruskan dan merapatkan shaf, itu bagaimana? Kalau kamu ditunjuk jadi imam ya kamu berkewajiban, ya. Cuma tidak dikubris. Kalau kamu jadi imam, ayo luruskan barisan itu. Rasa sawu sufufakum, mungkin kamu baca sawu sufufakum liyane ora ngerti ngopo kuwi. Umumnya kalau imamnya sawu-sawu itu makmumnya jawab samina wa atona, sudah ngertine mung samina wa atona, walaupun muni samina wa atona tetapi tidak meluruskan barisan. Ya, ngene karena samina wa atona tegese apa ya ora mudeng, sawu sufufakum ya ora ngerti karepe. Seolah-olah oh imam itu kalau jadi imam biasanya membaca sawu, jadi kebiasaannya membaca sawu. Nah, terus kebiasaannya makmumnya kalau imam sudah membaca sawu tadi, makmumnya membaca samina wa atona, walaupun perbuatannya sama. Yang sawu juga tidak meluruskan, yang samina wa atona ya tetap mengucap samina wa atona, tetapi tidak meluruskan barisannya. Barisannya tidak lurus, tidak rapat. Tapi ini ya samina wa atona, itu karena tidak mengerti tadi.
Ya tidak mengerti, maka mengkaji itu penting biar jadi tidak mengerti jadi mengerti gitu. Ya, apalagi dalam sholat jamaah suami istri di rumah, ketika imam baca surat Al-Quran tiba-tiba lupa, apakah istri boleh membetulkan bacaan imam atau suami yang lupa ini? boleh. Bagaimana kalau jamaah di masjid, apakah makmum wanita boleh mengingatkan bacaan imam yang lupa? Boleh kalau memang yang lain tidak bisa mengingatkan, ya kebetulan yang tahu betulnya tadi malah yang wanita tadi boleh saja melanjutkan kebacaannya tadi, misalnya walasi ya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun, terus langsung yang ingat tadi watawasau bil haqqi, boleh itu ya. Mbok keploki ra mudeng, keploki piye itu ya. Bertepuk itu kalau keliruan bacaan jangan ditepuk. Keliruan bacaan itu mungkin tidak sadar kalau itu keliru bacaannya. Apalagi saya sholat asar berjamaah di masjid. Pada rakaat terakhir imam duduk di antara dua sujud lama dan jamaah makmum bilang subhanallah, kurang sujud terakhir, dan imam akhirnya sujud. Setelah sujud bukannya langsung duduk atahiyat akhir, imamnya langsung berdiri dan para makmum duduk atahiyat akhir bilang subhanallah. Para jamaah duduk atahiyat akhir sampai nunggu imam duduk atahiyat akhir sampai salam. Bagaimana sikap kami, sudah benar atau sujud sahwi? Sujud sahwi itu pakai kalau imamnya tadi dia dia subhanallah tidak sadar, nanti setelah imamnya selesai baru diberitahu Pak Imam tadi kelebihan rakaat itu, kelebihan rakaat. Ngomong itu langsung kalau imamnya sadar, wis kelebihan rakaat ora usah jagongan lama-lama. Kalau diingatkan tadi kelebihan rakaat tidak mungkin tuh bisa mengurangi, maka terus sujud sahwi imamnya itu. Walaupun sudah selesai, langsung sujud sahwi terus salam itu loh. Nah, karena kelupaan tadi sudah selesai. Itu zaman Rasulullah pernah terjadi. Ya, Nabi sudah baca salam, padahal kurang. Salatnya baru 2 rakaat, padahal mestinya 4 rakaat. Tapi ketika nanti ada yang mengingatkan telah selesai, baru Nabi ditututi. Tadi apakah sholat tadi di qasar ya Rasulullah? Nabi mengatakan tidak, semuanya tidak terjadi. Nah, betul. Nabi tadi sholat 2 rakaat. Nah, langsung Nabi balik ke tanya pada makmum yang lain, apa betul kejadian ini kata orang yang sebutannya, orang yang tangannya panjangnya, apa betul begitu? Semua makmumnya mengatakan ya betul ya Rasulullah. Langsung Rasulullah menambah, namanya kekurangan, walaupun dah salam tambah kekurangannya. Nah, setelah kekurangannya ditambah baru sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau kelebihan sing nyuda piye, maka ndak bisa mengurang, langsung sujud sahwi kalau kelebihan rakaatnya. Ya, mestinya 4 rakaat jadi kok sampai 5 rakaat. Wis ditepuk atau dia subhanallah tidak sadar, maka setelah selesai diberitahu ya Rasulullah atau ya Pak Imam betul tadi kelebihan 1 rakaat. Nah, nanti kalau imamnya misalnya tanya pada makmum yang lain apa betul kata makmum itu, oh betul, nah, langsung imamnya sujud sahwi, tidak usah gaya rakaat lagi, wis tambah tambah gaya rakaat lagi malah tambah kokean, maka langsung sujud sahwi. Nah, kalau kurang ditambah, kalau lebih ya langsung sujud sahwi tadi. Gitu ya. Nah, itu manusia. Maka walaupun imam kadang-kala salah gitu loh. Maka kalau salah jangan dibiarkan. Kalau salah diingatkan, ditegur, diingatkan, diluruskan. Coba terus imamnya salah ora ditegur, bang wis rampung wah. Berarti imam ora iso dadi imam, iso lagi nek salat aku wegah kok nek wong imame ora iso salat dadi imam lah, itu dosa kamu malah. Ya, dosa ta. Wong ora iso dadi imam dadi lha kok iso dadi imam itu gimana? Lah salat isya mestinya 4 rakaat itu 5 rakaat, berarti kan belum bisa salat kok dadi imam. Dia tidak menyadari bahwa manusia bisa lupa, bisa salah, itu tidak menyadari. Maka kalau imamnya salah, kamu berkewajiban meluruskan. Ya, meluruskan.
Kalau besar, nah kalau salah, kalau lupa apalagi diingatkan dia kalau lupa bisa juga manusia walaupun imam tahu jadi imam tapi manusia kadang salah kadang lupa. Nah kalau mesti sholat 4 rakaat jadi imam itu bukan salah mesti lupa itu lupa karena lupa sehingga bersalah maka kamu mengingatkan. Nah duduk antara 2 sujud ya setelah 2 rakaat at-tahiyat setelah tasawuf awal itu mestinya duduk, kok ini tidak duduk berdiri. Nah, ditegur, diingatkan, jangan dibiarkan nanti di belakang digunjing. Imam mudeng, aja dilengke makmume ora mudeng itu dari salat 3 rakaat bablas tanpa pakai tahiyat awal itu kan jelas belum bisa salat kok diangkat jadi imam. Dosa kamu malah dosa, menggunjing namanya. Kalau imamnya lupa tadi tidak salah, tidak dosa. Nah, tidak dosa. Yang dosa mengerti yang salah tapi dibiarkan saja ini yang dosa. Apalagi dibiarkan saja malah jadi pergunjingan. Nah, itu dosa malah. Kalau yang lupa penanya diangkat atau tidak dituliskan kalau ini dosa wong lupa kok salahnya itu karena lupa. Apalagi pada kejadian tadi sikap makmum bagaimana Ustaz? Apakah mengikuti imam yang berdiri sudah menjadi 5 rakaat atau tetap menunggu duduk? Ya, kalau kamu imammu, kalau kamu sendirian ya tidak mungkin karena imammu ngono, makmumnya oke. Kalau kamu tadi mengingatkan kalau imamnya nekat begitu, kamu ikuti imam. Mungkin imamnya tidak merasa kalau salah. Lah setelah selesai kamu mengikuti, ya. Ikuti aja setelah selesai Pak Imam tadi sholatnya tadi 5 rakaat kalau yang usul hanya 1 orang tadi ya imamnya nanti tanya pada makmum yang lain mesti apa betul yang lain mengatakan betul lah terus sujud sahwi semuanya ikut sujud sahwi. Jadi orang kok imamnya diingatkan mungkin tidak ingat dalam keadaan lupa terus makmumnya medot itu tidak betul ya. Imamnya diturut, nanti kalau sudah paham baru kalau selesai sholat diingatkan. Kalau diingatkan ternyata betul-betul lupa, nanti tentu jalan keluarnya sujud sahwi tadi. Kalau ternyata kurang, jalan keluarnya menambah kekurangannya. Maka apa kejadian-kejadian yang pernah terjadi zaman Rasulullah itu padahal itu Nabi loh. Ya, solu kamar itu muni usoli sholalah seperti mengikuti kamu aku sholat lah. Kalau yang lupa itu diingatkan jangan diikuti. Tapi karena itu Nabi ya mereka sahabat-sahabat semua mengikuti Nabi salam ya ikut salam. Hanya setelah selesai sahabat tanya Nabi kan sudah ketanjur pulang sampai di rumah terus ditututi. Lalu dikatakan ya Rasulullah apa betul sholat ini tadi dikosor ya? Tadi ya, apa memang Nabi lupa? Nabi menjawab apa waktu itu? Semuanya itu tidak terjadi. Dikosor ya tidak, lupa ya tidak. Berarti Nabi itu lupa betul ngertinya sholat itu sudah 4 rakaat. Nah tapi orang tadi yang nututi Nabi sampai maka diterangkan Nabi balik menarik ya selendangnya sambil marah itu artinya ya, marah itu wong ngeleke ya. Ini kok tidak tadi ditegur sudah pulang baru ditegur ringan. Nabi kembali masjid tanya pada makmum yang lain apa betul kata orang ini tadi saya hanya sholat 2 rakaat betul ya Rasulullah langsung Rasulullah menambah rakaatnya karena tidak dikosor kok sholatnya tidak dikosor harus 4 rakaat tapi menambah setelah menambah rakaat Nabi sujud sahwi sebelum salam tadi. Nabi itu pada Nabi itu ya yang suruh mengikuti sholatnya lupa kok terjadi terlupa itu menunjukkan manusia Nabi ya seperti manusia biasa kadang-kala lupa maka kalau lupa diingatkan nah, Nabi malah memberi nasihat sebab masuk pemerintahan yang baik itu kalau ya dibantu pembantu yang baik itu kalau yang dibantu atau pimpinannya salah ditegur, diingatkan. Kalau lupa diingatkan, kalau salah ditegur.
Tapi kalau pembantu yang jelek ngerti pimpinannya salah, tidak diingatkan, tidak ditegur gitu. Kalau lupa tidak diingatkan itu, maka salah dan lupa itu sudah menjadi sifat manusia. Ya, al insan mahal khata' wa nisyan. Maka kalau dia dalam keadaan khata', dalam keadaan salah, ditegur. Kalau dalam keadaan lupa, ya, wa nisyan tadi ya lupa, diingatkan. Kalau lupa diingatkan, kalau salah ditegur, diluruskan. Tadi salah, lurusnya begini lah gitu lah. Nah, kalau imamnya juga orang yang beriman, saya rasa dengan teguran dan perusahaan itu akan bersyukur. Karena hakikatnya menegur dan demikian itu meluruskan, ya, menyelamatkan atas kekeliruan dan kesalahannya tadi. Itu ya. Apalagi ketika kita selesai sholat berjamaah, apakah dituntunkan untuk berpindah tempat untuk berdoa? Dan ketika kita berdoa, dituntunkan untuk mengangkat kedua tangan atau tidak? Ya, jadi kalau pindah tempat, dituntunkan setelah sholat wajib, mau sholat sunnah, itu dituntunkan berpindah tempat atau berbicara. Artinya untuk memutus supaya antara sholat wajib dan sholat sunnah nanti semacam digandengkan, disambung. Maka kalau kamu sudah selesai sholat wajib tuh zikir-zikir sampai 100 kali itu tidak usah pindah tempat, itu sudah termasuk, ya, sudah memutuskan. Udah ngomong tuh, udah bicara malah subhanallah, alhamdulillah, itu tuh sampai alhamdulillah sampai Allah akbar sampai ditutup la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Itu udah terus mau salat sunnah, enggak usah berpindah tempat, udah enggak apa-apa, kan udah diputus dengan zikir tadi. Tapi kalau begitu salat sunnah, ya salat wajib mau salat sunnah, pindah dulu. Nah kalau menjamak tidak, mau salat zuhur terus jamak salat asar, tidak usah pindah tempat, karena nanti memang dijamak, disambung. Tapi kalau kamu salat wajib terus mau salat sunnah, kalau tidak dipindah tempat seolah-olah disambung itu sunnah dan wajibmu kamu gatuk ke. Maka kalau tidak pindah tempat, bicara, ngomong, artinya memutus, ya, berpindah itu sebagai pemutus bahwa ini tadi salat wajib, sekarang salat sunnah. Ya, ganti, ya. Terus salat wajib terus berdiri lagi sholat seperti di jamaah aja. Ada tuntunannya. Ya. Kalau berdoa angkat tangan silakan, angkat tangan ya boleh, tidak angkat tangan ya boleh. Ya, mau berdoa. Apalagi anak saya yang kedua kelas 4 SD di Yayasan Islam di daerah Cilacap. Saya ajarkan ke anak-anak cara sholat menurut Nabi melalui brosur jihad pagi. Tapi begitu praktek sholat di sekolahan, kata anak saya, bacaan sholatnya banyak yang salah, baik dari bacaan doa iftitah, bacaan ruku', sujud, dan bacaan at-tahiyat. Ini mohon tausiahnya. Perlu anakmu diberitahu, bukan banyak yang sholat, mungkin bacanya beda. Mungkin kamu ajarkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu iftitahnya. Mungkin di sekolah anakmu bukan bukan itu yang dibacakan, tapi bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama yunaqasubul bayatu minat tanat, itu mungkin begitu. Beda tuh, dua-duanya betul semua itu. Maka kalau mengajari anak, ya, baca doa kita itu macamnya sekian. Baca Allahumma ba'id boleh, baca Allah Akbar kabira walhamdulillah katsiran ya boleh, itu semuanya betul. Jangan diajarkan hanya satu, nanti kalau di sekolahnya beda dengan itu terus disalahkan. Padahal semua betul itu. Ya, bacaan sujud juga begitu. Mungkin kamu ajarkan ya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, ternyata di sekolahmu diberi pelajaran bacaan sujud itu subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. Nah, kamu di sekolahmu diberi pelajaran subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sujud dan ruku' sama bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sedang kamu ajari di rumah, nek sujud subhana rabbiyal ala, nek ruku' subhana rabbiyal azim. Dengan ajaran di sekolahnya lain, Anda semuanya benar itu.
baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli juga betul. Ya, nah rukuk baca subhana rabbiyal azim, sujud baca subhana rabbiyal a'la juga betul. Semuanya betul itu. Ya, jadi jangan bacaannya beda kalau saya ngajari bapaknya di sekolah, wah daftarnya salah kabeh Pak. Ya, sing disare budi sekolahane ndak. Nah, kalau mengajari anak sekolah itu ya bacaannya macam-macam. Itu boleh salah satu dibaca. Baca subhana rabbiyal azim boleh, baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli juga betul. Itu semua dituntunkan oleh Nabi gitu. Allahumma baik jangan begitu ya. Yang tidak beda itu hanya Fatihah ya. Tidak beda itu. Ya kecuali kalau neng sekolahnya ada kalau di sekolah saya ada Rabbighfirli Pak, kok di sini enggak ada lah, itu ya yang itu yang salah tuh. Rabbighfirli wali daya baru amin itu tidak ada, itu tak yang salah yang begitu itu. Sebab itu enggak ada dasarnya baik dari Quran maupun dari hadis. Nah, kalau dari Quran barbaladolin amin, dan hadis juga begitu. Kalau imam baca Rabbana baca waladolin, makmumnya suruh baca amin, tidak ada tambahan Rabbighfirli. Nah itu baru dikatakan itu salah. Tapi kalau hanya beda bacaan tapi semua ada tuntunannya, tidak salah itu. Hanya beda bacaan saja, semua dibenarkan karena ada tuntunannya semua. Ya, begitu. Oke, berikutnya, apakah setiap akhir bacaan Al-Fatihah dibacakan amin walaupun dalam sholat sendirian? Iya, ada tuntunannya gitu kok. Ya kan kita baca waladolin amin gitu ya. Waladolin amin. Ada tuntunannya ghairil maghdubi alaihim waladolin amin. Kata imam tadi kan, kalau dia jadi imam setelah baca waladolin ya imamnya pun wajib membaca amin, bukan makmumnya saja. Jadi imamnya membaca amin, makmumnya yang membaca amin gitu loh. Nah, malah sampai kalau bacaannya itu bersama dengan bacaan malaikat, berarti malaikat pun ikut mengaminkan. Imamnya membaca waladolin, malaikatnya ikut membaca amin. Maka kalau bacanya bersama dengan bacaan malaikat, ya diampuni semua dosa-dosanya kan gitu kan. Jadi imam itu kan baca waladolin, terus imamnya yang baca amin, makmumnya yang baca amin, malaikatnya pun yang membaca amin gitu loh. Apa lagi? Pak Ustadz, saya Andi Mukhtar dari Lampung. Oh iya, mari. Ya, yang kami tanyakan bahwa di masjid kami itu ada 2 tingkat. Yang di bawah khusus untuk laki-laki, yang di atas khusus untuk perempuan. Sedangkan sebaik-baik saf untuk perempuan adalah di belakang. Sedangkan sejelek-jeleknya saf perempuan adalah di depan. Sedangkan di masjid kami itu di tempat sendiri di atas karena 2 tingkat. Bagaimana tausiahnya? Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak masalah itu. Yang penting malah di atas yang terpisah, jalannya pun bisa beda-beda juga, berpisah. Itu malah bisa menempatkan nanti. Jadi kalau memang sudah di atas dan di bawah itu berarti terpisah betul itu. Boleh itu begitu. Nah, karena mengapa kok di atas di bawah? Karena mungkin faktor tempat gedungnya ya untuk masjid cuma sebatas itu. Kalau mau dilebarkan ya sudah habis, malah dinaikkan aja biar tempat yang ada pekarangan masjid itu berapa meter bisa terpenuhi menampung jamaah semua. Kalau semua dibentangkan muka belakang tidak mencukupi ya dinaikkan ke atas. Boleh itu, yang di atas yang perempuan, di bawah laki-laki, tidak masalah itu. Tentu jalannya pun beda itu nanti ya. Tidak masalah itu, boleh Pak itu. Di depan, di bawah laki-laki, yang di atas yang ini. Kalau di depan laki-laki, di belakang perempuan nanti, kalau memungkinkan tempatnya luas saja. Kalau tempatnya mau belakang sudah habis, ya, tidak bisa nambah lebarnya tanah jadi bisanya naiknya ke atas ya sudah tidak masalah, boleh itu tidak masalah. Artinya malah tempat soft laki-laki dan soft perempuan berpisah betul itu malah. Apalagi dari Indrawan dari ujung Batu Rohkan. Indrawan dari ujung
Batu Rokat, Riau. Oh, dari Riau. Silahkan Bapak Hendrawan dari Riau. Ini Pak mau tanya, saya kan sholat subuh. Ya. Nah, jadi setiap sholat subuh di sini bawa surat sajadah itu. Nah, lalu di pertengahan surat sajadah itu sujud. Langsung sujud, yaitu berdiri lagi, meneruskan surat tadi. Yang begitu bagaimana itu Pak? Ada tuntunannya? Ya, tadi imamnya membaca surat terus sujud gitu. Iya. Oh ya, ada tuntunannya. Kalau memang yang dibaca surat as-sajadah, maka ketika imam membaca surat sajadah itu, ya, ada ayat sajadah, imamnya sujud, makmumnya ikut sujud, namanya sujud tilawah itu, ya. Ada tuntunannya begitu. Nah, setelah selesai sujud, nanti berdiri melanjutkan bacaannya tadi. Ya memang begitu. Kalau yang dibaca betul-betul ada ayat-ayat sajadah lah. Kalau yang membaca itu tadi sujud, yang mendengar juga ikut sujud. Tapi kalau yang membaca tidak sujud, maka yang mendengar atau makmumnya tidak usah ikut sujud karena imamnya tidak sujud. Nah, kalau imamnya nanti mengajak sujud, ya sujud, makmumnya ikut. Nanti di situ ada, nanti Bapak kalau bisa buka, sudah pernah dibrosurkan itu. Ya, brosur tahun 2019 itu bacaan sujud tilawah sudah diterangkan di situ. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Saifuddin, Ya, Kalimantan Barat. Mau bertanya Ustaz tentang sholat Jumat wanita itu ada dalilnya kan? Itu yang mau saya tanyakan tentang sholat Jumat untuk perempuan, ada dalilnya kan? Ya. Ya. Nah, itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat Jumat bagi wanita ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yamil jumu'ah fasau ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi yang diseru itu orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau diseru untuk sholat Jumat, maka segera berangkatlah semua. Tinggalkan dzarul bai', artinya urusan jual belimu, urusan duniamu maksudmu, urusan duniamu ditinggalkan. Kalau sudah dipanggil adzan untuk sholat Jumat, orang yang beriman supaya meninggalkan semua urusan dunianya untuk melakukan sholat Jumat tadi. Itu baik laki-laki atau perempuan. Itu ya, itu ada dalilnya itu. Ya, baik. Berikutnya kita berikan kesempatan setelah Bapak Saifuddin. Silakan. Halo, assalamualaikum. Ibu Sri Dipati Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat itu apabila saf putri itu ada salah seorang putri atau laki-laki sama. Kalau datangnya paling akhir itu safnya itu renggang, tapi otomatis imam kan sudah mulai. Itu bagaimana Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang soft terakhir ya sudah, apalagi softnya rendang masuk aja. Kalau mana soft yang renggang tadi diisi saja, yang softnya renggang langsung ibu masuk diisi yang renggang tadi diisi aja, dipenuhi. Karena ibu datang terakhir sudah mulai sholat kok ada soft yang masih renggang, ya udah ibu masuk udah di soft renggang tadi diisi biar jadi rapat begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa? Dari mana? Bu Sudarti, Bandungan. Oh ya, silakan Ibu. Nggih. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan semuanya, nggih Ustaz. Amin ya, mari Bu. Di tempat saya itu kan umumnya kan shopnya itu nggih di sebelah kiri laki-laki Ustaz. Ya. Nggih, di sebelah laki-laki.
Iya, terus? Itu saja hukumnya bagaimana menurut sunnah Ustaz? Saya yang berjamaah itu hukumnya bagaimana? Oke, sudah Ibu? Nggih, matur nuwun Ustaz. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu tanyakan menurut sunnah, ya, sunnahnya soft perempuan itu di belakang soft laki-laki. Kalau di sampingnya atau sejajar boleh kan, hanya di samping kanan, samping kiri itu tidak menurut sunnah. Kalau menurut sunnah, soft laki-laki di depan, soft perempuan di belakang, itu menurut sunnah, Bu. Ya, kalau di samping itu tidak menurut sunnah, apalagi di samping cuma dibatasi dengan tabirnya dengan kain ya. Nah, kain pun tidak rapat ya, itu nanti ya bisa softnya jajar laki dan perempuan biasanya terbatas sekat kain aja. Ya, lebih baik kalau menanyakan menurut sunnah memang yang betul laki-laki di softnya di depan, perempuan di belakang. Itu Bu, menurut sunnah ya. Dalam brosur itu sudah dijelaskan, dari brosurnya itu kalau perlu ya dimiliki brosur hari ini, brosur keempat. Ya, nanti di situ sudah dijelaskan sebaik-baik soft bagi laki-laki yang paling depan, seburuk-buruknya soft bagi laki yang di belakang. Kalau bagi perempuan, soft yang paling baik, yang paling depan, yang paling buruk, paling belakang. Tidak ada yang paling yang samping itu nggak ada. Maka menurut sunnah itu soft ya, kalau jamaah laki perempuan bersama-sama, soft laki-laki di depan, soft perempuan di belakangnya laki-laki gitu.